Saya ini calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Musi Banyuasin. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi pada salah satu guru yang ada di SMP Negeri 12 Sekayuni. Assalamualaikum Ibu Ika. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ika? Alhamdulillah baik. Ya. Begini Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Ibu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Ika lakukan di dalam kelas dengan peserta didik. Saya akan melakukan supervisi, sejenis supervisi di kelas Ibu nantinya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi merupakan sebagai persiapan awal bagi Ibu nantinya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih percaya diri dan penuh persiapan dalam proses pembelajaran yang akan saya ikuti nantinya, seperti itu. Jadi sebelum mengikuti supervisi tersebut ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Ika ya. Untuk yang pertama nih Bu ya, kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya? Tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan hati kan Bu. Jadi dalam hal ini saya memilih materi tentang norma diajarkan di kelas 7. Jadi tujuan dari norma ini adalah untuk agar siswa itu mampu mengetahui apa saja macam-macam norma yang ada di masyarakat, kemudian bisa mengidentifikasi sumbernya, sanksinya, kemudian penghargaan terhadap norma-norma yang ada di masyarakat. Oke, baiklah Ibu ya. Jadi tujuan pembelajaran yang Ibu capai yaitu agar murid-murid lebih mengetahui apa itu norma dan macam-macam norma yang ada di masyarakat serta mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran norma yang ada di masyarakat ya. Berikutnya Ibu ya, untuk area pengembangan. Nah, bagian aspek pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses pembelajaran ini? Aspek yang lebih saya kembangkan yaitu berpikir kritis anak-anak, kemudian berpendapatnya, anak-anak berani menyatakan pendapatnya di muka umum, itu saja mungkin yang aspek yang akan saya kembangkan. Jadi aspek yang ingin kembangkan mungkin pengelolaan kemampuan mereka berbicara di depan umum yang ingin Ibu kembangkan, ya, keterampilannya. Selanjutnya Ibu ya, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas ya. Misalnya strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajaran nantinya yang akan Ibu gunakan. Strategi pembelajaran itu menggunakan problem based learning, kemudian metodenya ini menggunakan diskusi dan tanya jawab, presentasi di depan kelas, kemudian menggunakan media gambar-gambar berupa gambar-gambar dalam bentuk tayangan presentasi dan video. Nah, jadi untuk penggunaan medianya Ibu akan menggunakan penayangan ya, bisa PowerPoint, video maupun gambar-gambar terkait dengan materi yang Ibu ajarkan tadi itu norma. Nah, jadi dari proses tadi, tujuan pengembangan Ibu ingin tampilkan pada proses pembelajaran Ibu nantinya, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan proses pembelajaran tersebut? Misalnya di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa? Bisa di hari Rabu depan, tanggal berapa Rabu, kemudian di kelas 7 di jam ke-4.56. Oke, jadi nanti saya akan mengikuti Ibu untuk melakukan supervisi di pelajaran Ibu di hari Rabu depan Ibu ya, tanggal 18 di kelas 7 dan di jam 4, 5, dan 6. Nanti saat saya mengikuti kelas Ibu, saya akan melihat, mencatat, serta kegiatan apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah melakukan observasi supervisi di dalam kelas, kita akan melanjutkan kegiatan kita itu percakapan terakhir, percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan nanti setelah mengikuti Ibu kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Oke ya Bu ya, sebelum mengakhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, terima kasih sebelumnya ya Ibu Okta, karena saya dengan adanya percakapan ini bisa menambah wawasan saya dalam hal mengajar. Kalau selama ini ada yang kurang
Dengan ini saya bisa memperbaiki refleksi untuk diri saya sendiri ke depannya bagaimana. Dan saya juga intinya saya sangat berterima kasih dan berterima kasih telah diberikan kesempatan ini. Oke, baik Bu ya. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia melakukan percakapan atau bincang-bincang dengan saya terkait observasi yang akan saya lakukan di kelas Ibu nantinya ya. Demikian percakapan observasi yang saya lakukan hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan observasi di dalam kelas dan percakapan pasca observasi di dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktarini, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Musi Banyuasin dari SMP Negeri 12 Kayu. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang telah dilakukan bersama dengan salah satu guru yang ada di SMP Negeri 12 Kayu. Hari ini saya dibersamai oleh Ibu Rika Yuniarsi sebagai coaching dan ada Ibu Yunita Hamsari sebagai PP dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Musi Banyuasin. Assalamualaikum Ibu Rika, Ibu Yuni. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah Ibu Rika, untuk percakapan observasi kali ini saya akan menanyakan pertanyaan kepada Ibu Rika terkait dengan jalannya proses pembelajaran di dalam kelas yang sudah Ibu Rika lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Rika lakukan. Untuk pertanyaan pertama Ibu ya, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah dilakukan di kelas kemarin? Awalnya ya agak ada duduknya sedikit ya Bu, tapi seiringnya berjalannya waktu juga mencair suasananya. Oh seperti itu, jadi awalnya agak tegang sedikit ya, Tidak terbiasa mungkin ya. Iya, oke. Kemudian Ibu ya, bisa diceritakan kembali tidak Bu tentang area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Kemudian langkah-langkah pembelajarannya apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Kalau kemarin kan saya lebih kepada problem solvingnya ya. Ini untuk melatih siswa dalam pelajaran PKN ini untuk berpikir kritis ya Ibu. Saya menggunakan metode diskusi karena saya berpikir dengan diskusi itu bisa membuat anak-anak belajar mengungkapkan pendapat. Dimana kita kan sekolah atlet ya. Sekolah atlet ini anak-anak yang kinestetik ya. Jadi kalau disuruh buat kelompok, mereka itu kan siru ya, siru. Kemudian agak suasana tuh bagaimana seperti itu Bu ya, karena anak-anak kinestetik. Saya menekankan kepada bagaimana cara mereka berpikir kritis, mengungkapkan pendapat seperti itu Bu. Oke, jadi anak-anak lebih aktif Ibu ya, lebih semangat kalau diajak untuk berdiskusi. Nah, menurut Ibu sendiri nih, sejauh mana pengembangan untuk area pengetahuan yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran kemarin? Apakah sudah berhasil dilakukan atau belum menurut Ibu? Kalau menurut saya untuk pengetahuannya alhamdulillah sudah berhasil ya Ibu. Karena dilihat dari refleksi cara menyimpulkan siswa sudah tujuannya sudah tercapai. Oke, jadi sudah berhasil Ibu ya untuk area pengetahuannya. Nah, jadi kalau dari hasil proses pembelajaran kemarin, menurut Ibu, apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan atau mungkin kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Ada Bu, saya masih melihat siswa ini dalam berdiskusi masih ada yang kurang aktif seperti itu. Masih hanya ada beberapa siswa yang itu saja yang selalu mengungkapkan pendapatnya. Oh, berarti masih ada ya beberapa murid yang belum aktif. Nah, kira-kira nih menurut Ibu, kenapa Bu ya murid tersebut ada yang belum aktif menurut Ibu sendiri? Menurut saya sepertinya saya ini kurang pemetaan dalam pembagian kelompok. Kalau kemarin kan saya hanya menyuruh siswa memilih sendiri ya kelompoknya. Seharusnya saya itu menentukan kelompoknya berdasarkan anak-anak yang aktif. Tidak semuanya anak aktif dalam satu kelompok, tapi anak yang harus dibaurkan seperti itu, sehingga dia tidak mengandalkan temannya yang aktif ini saja. Mereka kalau semuanya dibaurkan, mereka yang tidak aktif ini juga akan berani untuk mengeluarkan pendapatnya. Oke, jadi mungkin pengelompokannya Ya, Ibu ya, pemetaannya dibawakan lagi lebih aktif dengan yang tidak aktif. Jadi jangan yang aktif semua mereka memilih sendiri. Oke, jadi begitu Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu ya, apa yang Ibu rencanakan nanti ke depan adalah proses pembelajaran untuk kedepannya tentang problem solving kembali atau melakukan diskusi, Ibu bisa menerapkan apa yang Ibu rencanakan hari ini, dan Ibu dapat membandingkan hasil proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sebelumnya dengan rencana yang sudah Ibu lakukan ini, seperti itu ya Bu ya.
Jadi saya tunggu cerita lagi ya dari Ibu tentang proses pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan ini ke depannya bagaimana. Apakah sudah terrealisasi sesuai dengan rencana, apakah masih ada hambatan kendala-kendala lagi Ibu ya. Kira-kira Ibu ya, kapan Ibu akan merealisasikan rencana Ibu tersebut untuk melakukan proses kalau adanya diskusi nanti dibaurkan, dicampurkan antara alumni aktif dengan yang tidak aktif ini tadi? Secepatnya bisa Bu, bisa Kamis ya, Kamis depan bisa Bu. Oke, jadi Ibu akan mulai melakukan rencana Ibu ini di proses pembelajaran selanjutnya Bu ya, di minggu yang akan datang seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban dari Ibu Rika ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik dan semoga proses pembelajaran yang akan dilakukan menjadi lebih baik lagi Ibu ya. Baiklah, berikutnya saya persilakan kepada Ibu Yunita sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik ya terkait dengan jalannya proses percakapan pasca observasi yang sudah saya dan Ibu Rika lakukan tadi. Baik Ibu Okta dan Ibu Rika, setelah saya mendengarkan percakapan coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Oktari barusan, sudah sangat baik sekali. Alur ceritanya sudah muncul di mana Ibu Oktari ini sudah memberdayakan Ibu Rika untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan atau dari apa yang ingin Ibu Rika maksimalkan dari proses pembelajaran di kelas yang telah dilakukan sebelumnya ya. Saya lihat juga Ibu Rika sudah bisa mencari solusi sendiri atas permasalahan yang muncul tadi atas usaha dari Ibu Okari ini untuk memaksimalkan Ibu Rika sendiri. Kemudian saya lihat juga Ibu Okari ini sudah mendengarkan dengan baik permasalahan yang ada, kendala yang ada, kemudian sudah memberikan kehadiran penuh dalam proses coaching hari ini. Itu saja umpan baliknya, semoga ini terus bisa dilanjutkan, tidak sebatas pada Ibu Rika ya Ibu Oktaya. Ibu Oktari ini juga bisa memberdayakan rekan-rekan di SMP 12 yang lainnya. Sudah sangat baik Ibu Oktari ini, terima kasih banyak. Sekian percakapan untuk pasca observasi yang sudah dilakukan hari ini bersama dengan Kuci Ibu Rika dan juga bersama PP Ibu Yunita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.